Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Novita Darmasari dan rekan saya Medina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Bahasa Semit sebagai Asal Muasal Bahasa Arab. Penulis Fakhrul Razi S. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab. Tahun 2022. Abstrak. Semit merupakan salah satu bahasa dari cabang bahasa Afroasiatik yang paling besar. Melainkan itu, bahasa Semit juga merupakan bahasa yang paling luas di dalam rumpun bahasa dan juga merupakan bahasa yang pertama sampai kepada umat manusia. Bahasa Semit merupakan bahasa yang diturunkan oleh Sam bin Nuh. Hal ini dijelaskan dalam kitab yang bernama Kitab Safar Takwin, yang berisi tentang 3 orang keturunan dari Nabi Nuh, Ham, Sam, dan Yafid. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun data-data yang diperoleh berasal dari literatur linguistik, psikologi, jurnal-jurnal terpercaya, dan buku-buku seperti buku sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahasa Arab mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta dapat berdiri sendiri di zaman modern saat ini. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung, di antaranya adalah pergaulan dan percampuran antar bangsa-bangsa yang satu dengan yang lain. Adapun pertumbuhan dan perkembangan bahasa Arab terbagi dari beberapa zaman, yaitu pada zaman setelah Islam datang, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, dan zaman setelah abad ke-5 Hijriah, dan pada zaman modern. Kesimpulan, bahasa Semit merupakan suatu rumpun bahasa yang perkumpulannya berasal dari bangsa-bangsa Arab. Bahasa Semit dijatuhkan kepada Sam bin Nuh yang merupakan salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam dari ketiga anak Nabi Nuh. Samlah yang mempunyai luasan wilayah yang sangat luas, dan Sam bin Nuh ini memiliki 4 orang anak, yakni Elam, Asyur, Afrakasyad, dan Aram. Bahasa Arab adalah pecahan dari rumpun bahasa Semit yang penyebarannya sangat luas. Ada beberapa tahapan mengenai perkembangan bahasa Arab, di antaranya 1. Perkembangan sesudah Islam datang, 2. Perkembangan saat periode Bani Umayyah, 3. Perkembangan saat periode Bani Abbasiyah, 4. Perkembangan setelah abad ke-5 Hijriah, dan 5. Perkembangan pada masa modern. Jurnal yang kedua yaitu judul Bahasa dan Perkembangan Anak dalam Pertumbuhan Gramatika. Penulis Siti Fauziah Muiz. Jurnal Al-Munziri, tahun 2019. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan bahasa pada anak yang merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak, serta seharusnya tidak luput juga dari perhatian para pendidik pada umumnya dan orang tua pada khususnya. Oleh sebab itu, masalah ini merupakan hal menarik untuk diteliti, sebab memperoleh bahasa adalah ditelaah secara intensif sejak lama. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif fenomenologi, yaitu penelitian yang meneliti fenomena kebahasaan yang bersifat natural. Metode pengumpulan data penelitian disesuaikan dengan kondisi di lapangan, yakni teknik simak bebas, libat, cakap, dan teknik catat. Teknik simak bebas, libat, cakap, dapat dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa tanpa ikut berpartisipasi dalam proses pembicaraan, dan teknik catat dilakukan dengan teknik menjaring data dengan mencatat hasil menyimak pada suatu data tertentu. Teknik catat ini ditunjukkan untuk mengamati fenomena-fenomena kebangsaan yang terjadi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah anak-anak peserta didik di PAUD Asyafiyah tahun ajaran 2018-2019 Kota Kendari. Hasil penelitian ini menunjukkan kemahiran bahasa anak diatur oleh faktor-faktor pendewasaan bawaan. Anak-anak mengembangkan bahasa di tahapan yang sama, tak peduli dimanapun mereka berada. Sebagai contoh, mereka semua bergerak maju dari tahap celoteh menuju tahapan di mana mereka mulai mengucapkan kata-kata. Kemudian mereka memasuki sebuah tahapan yang di dalamnya mereka meletakkan 2 kata secara bersamaan dalam satu kalimat, seperti contohnya dia pergi. Dan kemudian mengikuti sebuah periode di mana mereka semakin menguasai struktur kalimat yang tambah kompleks. Selanjutnya review ketiga. Review jurnal dengan judul Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Ekspresif Anak Melalui Metode Berguna.
Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Abstrak, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kelompok anak-anak kelompok A di KB Al-Iqra, Kecamatan Cilemprang, Kabupaten Bandung, yang berjumlah 16 orang anak. Penelitian kemampuan bahasa anak ekspresif melalui metode bernyanyi, dan setelah menggunakan metode bernyanyi dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan. Penggunaan metode bernyanyi dapat membuat suasana menjadi lebih menyenangkan, menambah perbendaharaan kosakata, dan memahami peraturan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Tujuan dilaksanakan PTK dengan menggunakan metode bernyanyi adalah untuk memahami kemampuan berbahasa ekspresif anak. Mengetahui proses penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa ekspresif anak dan mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa ekspresif setelah penerapan metode bernyanyi. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa ekspresif anak pada kelompok A di KB Al-Iqra sebelum tindakan dilakukan melalui observasi pada indikator kriteria 1 mengungkapkan perasaan dengan kata sifat, data anak yang memperoleh skor BSB 4 sebanyak 0%, BSA 3 sebanyak 0%, kriteria 2 mengulang kalimat sederhana dan anak yang memperoleh skor BSB 4 sebanyak 0%, BSH 3 sebanyak 0%, kriteria 3 menjawab pertanyaan sederhana yang memperoleh skor BSK sebanyak 0%, BSH 3 sebanyak 18,75%, kriteria 4 menyanyikan kembali lagu yang didengarnya yang memperoleh skor BSB 4 0%, BSH 3 37,50%, siklus 1 pertemuan ke 1 kriteria, 1 mengungkapkan perasaan dengan kata sifat data anak yang memperoleh skor BSB 0%, BSH 3 sebanyak 25%, kriteria 2 mengulang kalimat sederhana dan benar yang memperoleh skor BSB 4 0%, BSH 3 sebanyak 25%, kriteria 3 menjawab pertanyaan sederhana yang memperoleh skor BSB 0%, BSH 3 sebanyak 56,25%, kriteria 4 menyanyikan kembali lagu yang didengarnya yang memperoleh skor BSB 0%, BSH 3 50%. Baiklah, itulah presentasi jurnal dari kelompok kami. Semoga rekan-rekan semua mengerti dan paham. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.